Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di masjid kita tercinta, yaitu Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani. Dan seperti biasa, kalau sudah ada ceramah itu usahakan langsung tertib, ya. Kalau yang di luar biarkan, yang di luar itu biarkan. Sing penting masih mau hadir majelis itu sudah bagus. Jangan sampai dimarahi, ya. Mau ngapain aja, daripada mereka itu ngumpul di tempat konser, lebih baik main bendera di majelis. Masih ada suara solawat yang didengarkan, masih ada suara kajian ilmu yang didengarkan. Siapa tahu dengan berkah mendengar hal itu semuanya dapat hidayah, bisa istiqomah semuanya, ngumpul nanti di surga bersama kita, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tapi yang sudah istiqomah hadir, jangan sampai merasa lebih baik dengan orang-orang yang masih belum hadir di majelis. Terkadang penyakitnya orang yang senang hadir majelis, penyakitnya orang yang biasanya sudah istiqomah, itu sering suudzon kepada orang lain. Ngelihat orang lain nongkrong di warung kopi, di dalam hatinya kadang-kadang langsung berbisik, walah ini kok enggak ngaji sih, opo wae sing dikerjakan. Pernah enggak seperti itu? Itu memang penyakitnya, penyakitnya orang yang biasanya istiqomah hadir majelis ilmu seperti itu. Penyakitnya ustadz juga ada. Ustadz itu juga berpenyakit. Kenapa? Kalau ngelihat ustadz lain jamaahnya lebih ramai, biasanya sakit hati, berarti itu ustadz gak bener. Tapi kalau ustadznya itu bener, niatnya lurus karena memang dakwah untuk mencari ridho Allah, ngelihat jamaahnya ustadz yang lain ramai, ikut seneng. Oh alhamdulillah, saya terbantu dengan dakwahnya ustadz yang itu. Lah ustadz gimana? Apakah ustadz termasuk yang berpenyakit? Saya termasuk yang berpenyakit dulu. Dulu saya gitu. Dan memang ya harus ada tahapan-tahapannya, ya. Gak tiba-tiba langsung bisa istiqomah hadir seperti ini. Belum tentu. Pak Bobi belum tentu Pak awalnya langsung ikut dari awal. Enggak. Perlu ajakan terlebih dahulu. Betul Pak Bobi? Diajak, mulai Pak Freddy, mulai. Gak bisa langsung pas tiba-tiba datang, itu gak bisa. Pak Herman, betul Pak Herman? Betul. Gak langsung tiba-tiba Pak Herman gabung, enggak. Perlu harus diskusi transfer berapa itu. Ya kayak transfer pemain itu, ya. Yang menego ini Pak Freddy, berapa wis piro ya? Setahun berapa? Wis tanya aja di belakang. Tapi sekarang sudah nggak gitu, ya. Ya dulu ya nggak gitu juga. Lendak, kita harus mendukung yang hadir di majelis, modelnya seperti apapun didukung. Modelnya urakan, gak apa-apa. Karena dakwah itu bukan memukul, tapi apa? Merangkul. Dakwah itu mencintai, bukan apa? Menyakiti, bukan. Dakwah itu membina, bukan menghina. Biarkan, yang penting hadir di majelis. Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, gitu. Dan
biasakan kalau sudah hadir di majelis itu tinggalkan hal-hal yang nggak penting, itu tinggalkan. Makanya Nabi pernah mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan hal yang nggak penting. Yang nggak penting nggak usah diurusi. Kalau ada orang misalkan sering nyakiti, nyindir-nyindir lewat status atau lewat apapun, wes gak usah direken. Kalau kita ngereken ikut sakit hati. Tapi kalau kita biarkan dia sakit-sakit hati sendiri, kita tenang, dia mati, kita masih hidup. Jelas sampai di sini? Biarkan. Kalau misalkan ada orang yang kayak gitu, banyak modelnya, termasuk orang yang hadir majelis ilmu ya kayak gitu. Kayak gitu. Ngelihat ini diomongin. Lah belum tentu Pak Herman pulang gak diomongin sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Pak Herman itu kelamaan. Pernah kayak gitu Banda? Pernah. Iki sing ngomongin bapak-bapak, biar tahu. Tapi ada juga yang memuji. Wah enak kalau ada Pak Herman ya. Gak ada Pak Herman, no Herman, no party. Oh, no. Lah ini yang viral di TikTok ini, tahu? To, Ganjal to. Ini Suherman to. Panggilannya to. To, Ganjal to, Ganjal to. Ini sebenarnya yang dipanggil. Tahu yang di TikTok? Iya, ini nama lengkapnya itu Suhermanto. Loh iya. Iya, to, Ganjal to. Ini orangnya. Lah kita ini lengkap. Lengkap kita di sini. Ada yang bisa ngarang bebas ya. Satu orang ini bisa dicari profilingnya itu bisa. Dalam waktu 1 menit sudah dapat. Bu Ani misalkan ya, seandainya dicari profilingnya sama Pak Herman, 1 menit di browsing di Google langsung dapat, tak suruh ceritakan. Itu saking hebatnya, punya kelebihan masing-masing. Ustadz Dedi, saya minta tolong, Ustadz Dedi tolong editkan ya, 5 menit langsung jadi. Sik ngeretak dalam hati, sik niat, wis ngirim pamflet. Ini Ustadz Dedi ini punya kelebihan masing-masing. Gus Enji suaranya enak, Ustadz Miftah suaranya enak, tapi belum tentu pas semuanya bisa menguasai. Ada yang suaranya enak, ada yang bacaan Qur'annya bagus, tapi kalau disuruh ngaji kadang-kadang gak bisa. Ada kalau ceramah saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air, sampai kayak gitu. Suruh baca kitab gak iso, suruh baca Quran gak enak. Jadi ini di sini hadir ini untuk saling melengkapi. Dan belajar itu butuh waktu yang lama seperti yang disebutkan tadi. Makanya waktu di Madura dulu saya diajari syairan Sayyidina Ali, ya Gus Ali ya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jamu'iha bimayani dakain wa hirsin wa istibalin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Kalau pernah mondok, pernah belajar kitab Ta'limul Muta'allim, ngerti syair ini. Ada yang ngerti? Berarti nggak pernah mondok. Nggak apa-apa, ya belajarnya di sini. Yang disebutkan oleh Gus Ali hafal semuanya saya. Yang saya sebutkan Gus Ali juga hafal, ya. Bukan berarti Gus Ali diam terus saya lebih alim daripada Gus Ali. Kalau dibandingkan ilmu tafsirnya ini kalah saya, lebih tinggi ini sedikit, lebih tinggi saya banyak. Enggak. Iki DR dokter, bukan DRH dokter hewan, bukan. Ini dokter tafsir ini. Makanya harus belajar. Yang disampaikan tadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal dengan tanpa ilmu amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Sudah 40 tahun sholat tapi karena sholatnya salah, tidak diterima semuanya. Wes pede pengen masuk ke dalam surga, ternyata gak ada pahalanya karena ditolak semuanya. Makanya di awal-awal saya ngaji Majelis Al-Anwar itu yang dibahas sholat kan, sholat. Cuma kan karena sekarang sholatnya sudah selesai, wis nyampe di sini, wis macam-macam yang dibahas. Intinya yang di sini ini tidak ada yang paling, gak ada. Harus saling melengkapi.
Saya mungkin bisa ceramah, tapi kalau saya disuruh sholawatan yang enak kayak Ustadz Miftah sama Gus Enji, gak bisa. Saya disuruh baca Quran yang enak kayak Gus Enji dan Ustadz Miftah, saya gak bisa. Saya disuruh ngawur, ngarang bebas, gak jelas itu kayak Pak Herman, gak bisa. Saya disuruh bersikap aneh-aneh kayak Lutfi, gak iso. Itu memang keahliannya Lutfi, gitu loh. Jadi setiap orang punya kelebihan. Ada yang bagian ngaman-ngamankan kalau di Bohar Pak Kasun itu. Terima kasih Pak Kasun ya. Jadi kalau di Al-Marwah itu ramenya kayak gitu sampai nutup jalan, saya itu ke Pak Kasun makasih. Kalau nggak diizinkan sama Pak Kasun saya, wes ganggu jalan. Untung ada Pak Kasun. Itu diem, tapi cara dakwahnya Pak Kasun ya seperti itu. Ada anak yang ke tengah jalan dipinggirkan, ada orang mau lewat dipersilakan. Itu cara dakwah. Cara dakwah nggak harus ceramah. Dengan hadir majelis itu sudah dakwah. Apalagi kita hadir majelis dilihat orang, kemana itu? Penasaran. Oh, Iqbal itu kemana? Diikuti. Oh, ternyata ke majelis. Ternyata dia juga istiqomah, ikut dapat pahala. Makanya Nabi itu mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan sesuatu kebaikan, dia dapat pahala sesuai yang ia tunjukkan. Ibu-ibu cipta karya dulu yang bergabung cuma 1 orang. Kalau nggak salah itu Bu Uswatun. Ada Bu Uswatun? Mana orangnya? Bu Uswatun awalnya, kemudian ada Bu Siti, Bu Yasmin, kemudian banyak ini. Ya, kalau misalkan atas jasa 1 orang yang ngajak dapat pahala itu. Makanya saya pernah bilang, orang yang sholat berjamaah di antara orang yang hadir di masjid untuk sholat berjamaah, yang paling banyak pahalanya siapa? Muadzin, orang yang adzan. Kenapa? Orang yang adzan itu ngajak, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Pak Freddy dengar berangkat, Pak Herman dengar berangkat ke warung kopi ngerokok sebelum iqomah. Loh, yang penting berangkat, habis itu kan ke masjid nih Pak Herman ya. Meskipun masbuk, tapi ke masjid. Masbuk fungsional. Loh, nek masbuk itu wis biasa, masalahnya saya masbuk juga. Saking capeknya wis pengalaman, jadi masbuk itu wis pengalaman. Pengalaman sholat. Makanya nggak usah bangga-banggakan diri yang merasa setiap hari masbuk. Saya juga pernah. Ya, jadi ayo hal-hal yang tidak penting kita tinggalkan. Ya, ngomongin orang ya ditinggalkan, saling sindir-sindiran status ya ditinggalkan. Ya, memfitnah orang ya ditinggalkan. Pokoknya, kalau pokoknya ini berarti harus kita ini berteman, jangan sampai berteman dengan orang yang malah menjauhkan kita dari kebaikan, dari ketaatan kepada Allah. Kok kita berteman dengan seseorang yang awalnya hadir majelis istiqomah jadi gak istiqomah, ada yang salah dengan teman kita. Paham sampai di sini? Kok kita berteman dengan satu orang, kok kita jadi tambah rajin untuk ngaji dan lain sebagainya, berarti ini teman yang baik, harus kita pegang, jangan sampai dilepas. Nyari teman itu susah, nyari musuh gampang. Tinggal sindir, terus banyak yang tersindir ya. Update status, padahal saya update status misalnya nggak untuk Pak Freddy, tapi Pak Freddy merasa kadang-kadang bisa aja tersindir. Ya, kalau mau main tersindir, ya nggak usah main media sosial, main catur, ya, insya Allah nggak tersindir. Main ular tangga, wes, main angklung, wes, ngono ae. Yang biasanya bermedia sosial juga harus yang benar, nggak usah nge-share yang nggak penting. Kalau bisa itu media sosial kita itu masih kalah dengan media sosial yang biasanya mudah menyalahkan, itu kalah. Coba kita lihat Facebooknya Al Anwar sekarang berapa yang melihat? 6, 9, paling banyak 14, 15. Coba kelompok yang biasa menyalahkan sampai berapa? 145, 200, 1.046, sampai seperti itu. Makanya akhirnya dakwah mereka nyampe, dakwah kita yang seharusnya santun, gak mudah menyalahkan, kalah.
Makanya kalau ada share-sharean link dari live-nya Al Anwar, bantu update status, itu model dakwah kita. Halah ustadznya yang terkenal nanti, jangan seperti itu. Tidak harus semuanya ada di depan, itu nggak harus. Ada yang memang jadi bagian belakang, kayak pemain bola, ada striker, ada penjaga gawang, ada pemain sayap, ada gelandang tengah, dan semuanya itu jadi bintang semuanya. Penjaga gawang misalnya, siapa? Penjaga gawang terbaik, Gianluigi Buffon, hafal. Penyerang terbaik, Ronaldo, Luis Nazario de Lima, hafal. Sayap kanan, siapa? Dulu David Beckham, hafal. Sayap kiri, Ryan Giggs, hafal. Playmaker, Francisco Totti, hafal. Gelandang tengah, Edgar David. Gelandang tengah tapi kiri, Patrick Vieira. Back kanan, Javier Zanetti. Settingan PS, sering main PS. Sing kalah main PS sama saya itu loh, Pak Arif. Itu kalah. Bener Pak Arif? Kalah itu. Datang ke rumah, ayo Ustaz main PS, bawa sticknya sendiri. Kalah. Datang pulang-pulang kalah. Saya dulu ya juara PS kok. Nah, kalau misalkan ada yang nantang main PS, kalah tetap. Mau PS berapa? PS1. PS1 Winning Eleven 3 dulu ya. Deg Suto yang gitu loh. Ingat. Winning Eleven 4 Winning Eleven 4 PS berapa itu? Hafalnya. Ronaldo, kalau Winning Eleven 3 itu Roberto Carlos jadi penyerang. Betul? Emangnya Ustaz gak pernah main? Main itu hari Minggu dari jam 7 sampai jam 5 baru pulang saya. Dulu ya, sekarang wis ngerti kalau kayak gitu ternyata ya nggak baik ya. Lebih baik bagi-bagi uang ya untuk yang hadir majelis gitu ya. Saya lebih seneng kayak gitu. Di sini harusnya orang yang menuntut ilmu itu ada modal. Zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Ada modal. Tapi di sini yang bermodal ustadznya. Tak hitung itu loh, hampir 500.000 uangnya saya hilang. Gara-gara benderanya anak-anak itu. Tapi nggak apa-apa. Tak tantang, kalau ada yang bawa tak kasih, hilang ini, nggak tak kasih. Orangnya hilang. Oke, jadi bapak-bapak semuanya, ayo semuanya istiqomah, saling membantu ya. Kalau misalkan saya nge-share info, langsung update status yang kompak. Ibu-ibu juga ya, update status yang kompak. Nanti kan tiba-tiba ada yang penasaran, siapa ini kok tiap Selasa di update status. Ayo Bu, hadir Majelis Al Anwar, gitu nggak apa-apa. Bahkan kalau bisa majelis-majelis yang ada di Bohar, Ketapang, Suko jadi satu, nggak apa-apa. Jangan terpisah-pisah. Ada majelis ini, jadi satu lah. Hari Selasa gabung semuanya, nggak apa-apa. Itu malah bagus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapaknya juga mudah-mudahan semuanya istiqomah. Amin. Ibu-ibunya juga, nggih, makasih ibu-ibu. Ada yang belum gabung di grup ini? Siapa coba angkat tangan ibu-ibu? Ada? Ibu-ibu ada yang belum bergabung di grup? Kalau belum, nanti catat nomornya, gabung, nggih? Gak apa-apa. Jangan pulang dulu, dicatat. Ini loh ada anak-anak yang pakai baju hitam. Mbak ini, namanya ini. Ya ada Mbak Sulis, Mbak Fia, ada Neng Humaida, ada Mbak Ica. Nanti dicatat, kasih ke saya, tak masukkan. Bapak-bapak, misalkan ada yang belum gabung grup, langsung ya, langsung ke saya, nggak apa-apa nanti. Nanti dicatat, gabung di grup. Di grup itu ya nggak apa-apa, macam-macam isinya. Ada yang ngomongnya ngalor ngidul, nggak apa-apa, untuk hiburan. Ada yang ketika ada yang sakit pasti didoakan bareng. Mudah-mudahan, misalkan Lutfi sakit, mudah-mudahan, pasti kan gitu kan? WA aja, Ustadz saya lagi sakit, WA ke saya. Ustadz yang akan itu, yang mengumumkan, Ustadz saya lagi sakit. Sakit apa? Sakit hati. Cok nek ngono. Sakit hati. Ya kayak Lutfi, kamu berapa kali lu ditolak?
2 kali. Masa? Ya gak usah curhat, masa tak doakan? Doakan Lutfi ditolak 2 kali, mudah-mudahan sabar. Kan gak penting kayak gitu. Ya, gak apa-apa WA. Kita saling mendoakan. Ada yang sakit kita doakan bareng. Kalau bisa jangan cuma stiker tok, stiker amin 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 amin. Ono lagi amin ya robbal alamin, teruskan yang di atasnya. Iki piye? Nulis. Kalau nulis kita itu lebih akan membaca gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un loh. Stiker semua. Kalau cuma nulis stiker gak ada pahalanya, harus sambil dibaca. Kalau bisa tulis innalillahi, otomatis kalau kita nulis mulut kita berbicara innalillahi wa inna. Jangan meneruskan kata-kata yang di atasnya. Allah mau fil panjang-panjang diteruskan sama buat apa tak lewati. Copy paste. Itu namanya nggak menghormati. Pakai versi lain. Ya, maka kalau di atas innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di bawahnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu bersyukur namanya. Pokoknya cari kata-kata yang lain. Jangan sama dengan atasnya. Jadi saya baca mohon doanya istri kecelakaan, mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan tak geser aja. Tak baca. Kok sama? Yang bawahnya amin 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 amin. Amin. Satunya lagi amin ya Rob, terus amin ya Rob. Oh no, sih nggak penting WA. Ustadz kecelakaan di mana? Nggak tahu, orang bingung. Ustadz kecelakaan di mana? Doa toh. Kalau misalkan orang lagi kesusahan, doa, jangan ditanya dulu. Baru sudah berapa hari baru nanya, ada adabnya. Ya, orang baru kecelakaan ditanya, Ustadz kecelakaan di mana? Ya nggak sempat balas. Hah? Apalagi histeris kemarin itu kejadiannya. Saya waktu nyampe di sekolah SD Al Hikmah itu jam 8:30 lagi rapat. Biasanya 8:30 itu istri WA, papa ya, cocok ya, becak pa ya enggak. Becak itu apa ya, pak gitu ya. Ya. Nah, Pak nyampe. Biasanya setiap 8:30 WA seperti itu, Pak nyampe. Lah tiba-tiba HP-nya getar berdering mama, itulah. Ya istri saya, bukan istri orang tak kasih nama mama, bukan. Ngawur aja kamu ya. Mama loh, kok berdering? Aneh ini, pasti ada sesuatu. Tak angkat, langsung teriak-teriak, ambulan bunyi, teriak-teriak, di situ rame, Pak, kecelakaan. Wes, habis itu saya mau pingsan. Iya, saya sampai dipegangi. Saya berangkat ke rumah sakit, saya bisa naik mobil nyetir nggak bisa. Karena apa? Ini ketutup air mata dan ini sudah gemeter semuanya. Saya dituntun oleh teman saya. Di jalan saya sudah nggak bisa apa-apa. Telepon Pak Freddy. Pak Freddy, istri saya kecelakaan. Nah, Pak Freddy tahu adab, gak nanya apa-apa. Saya cuma istri saya kecelakaan di Dr. Sutomo. Gak nanya, gimana keadaannya? Oh, mati apa enggak? Enggak. Siap, saya berangkat. Itu adab yang benar, gak usah banyak tanya. Siap, saya berangkat. Gitu. Nek banyak tanya, gimana keadaannya? Sekarang di mana? Oh, jangan. Saya cuma ngomong, Pak Freddy, istri saya kecelakaan di Dr. Sutomo, saya tunggu. Siap, saya berangkat. Berangkat sama Pak Bobi. Akhirnya bantu ngurus sepeda motor. Habis itu Dani yang tak panggil jam 1 itu. Dan kesini saya nggak ada teman, datang Dani. Kaki istri saya itu bengkok sampai tembus tulang. Itu dibiarkan di rumah sakit selama 1 jam. Untungnya saya WA di grup Dr. Erwin yang baca, telepon, Ustadz WA KTP-nya. Nah itu kok malah cerita sih. Wes cukup. Salawatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut salawat. Ayo lanjut salawat sing enak. Ini. Oh inilah. Jadi saya WA, saya cerita mana? Kadung ini, wis kadung, ya. Jadi saya WA, Dr. Erwin, Ustadz, foto KTP. Nah, setelah foto KTP, Dr. Erwin telepon saya, tiba-tiba dokter datang.
Mungkin Ustadz sudah saya telepon teman-teman saya di Dokter Sutomo, datang semuanya, langsung dikasih tindakan. Saya disuruh keluar, tiba-tiba istri teriak, oh, yang awalnya kaki bengkok jadi lurus. Oh, ajaib. Bersambung, kan ngono ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dalam ketaatan. Amin ya rabbal amin. Ayo yang semangat diangkat suaranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.